Kita mulai ya, Alit Sensei. Siap, Sensei. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, konnichiwa. Senang dapat berjumpa lagi dengan sahabat Maru-Maru Nihong, sehingga semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap jaga protokol kesehatan. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri sebagai pembawa acara hari ini dengan saya Rizka Aini dari Bekasi dan berikut partner saya. Saya Alit Putri dari Bali. Kami senang sekali berjumpa dengan sahabat Maru-Maru Nihong pada kesempatan acara hari ini, yaitu seri studi Jepang seminar daring Masyarakat Jepang Kontemporer yang sangat menarik sekali dengan tema Reformasi Pendidikan Jepang Pasca Perang Dunia Kedua. Kegiatan ini terselenggara atas kolaborasi 4 MGMP, yaitu MGMP Bahasa Jepang Bali, MGMP Bahasa Jepang Jambi, MGMP Bahasa Jepang Sulawesi Utara, dan MGMP Bahasa Jepang Papua, serta didukung oleh MGMP Bahasa Jepang Nusa Tenggara Barat, Yayasan Pendidikan Mutiara Baru Bekasi, Jebos Online Store, Gakushudo, Kesain Blank, dan Universitas Andalas. Sahabat Maru-Maru Nihong, izinkan saya untuk membacakan rundown acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan rundown acara, dilanjutkan dengan pembacaan tata tertib peserta, lalu sambutan. Sambutan dari kolaborasi 4 MGMP Bahasa Jepang yang akan diwakili oleh Ketua MGMP Bahasa Jepang Provinsi Sulawesi Utara. Acara yang kelima yaitu pemutaran video profil MGMP Bahasa Jepang yang berkolaborasi pada acara ini dan video tim kerja Maru-Maru Nihong. Lalu sesi foto bersama, pengenalan moderator acara inti yaitu presentasi dari Ibu Sisi Ong, dilanjutkan dengan acara kuis, acara undian door prize, closing statement, dan penutup. Sahabat Maru-Maru Nihong, acara berikutnya adalah pembacaan tata tertib kegiatan. Silakan Ibu Alit. Terima kasih, Ibu Rizka. Tata tertib peserta seminar daring Masyarakat Jepang Kontemporer. Yang pertama, ketika acara sudah mulai, panitia akan mematikan audio seluruh peserta. Yang kedua, peserta diharapkan mencantumkan nama yang sebenarnya pada tulisan nama di Zoom dan di daftar hadir. Yang ketiga, pada saat foto bersama, peserta dimohon untuk menyalakan kamera Zoom. Yang keempat, bagi peserta yang ingin menggunakan virtual background, silahkan download link di ruang chat Zoom. Yang kelima, peserta tidak diperkenankan untuk raise hand. Apabila ada pertanyaan, silahkan diajukan lewat ruang chat yang akan dibuka menjelang sesi tanya-jawab. Yang keenam, peserta dimohon untuk tidak membuat coret-coretan di share screen. Yang ketujuh, hanya pertanyaan yang berkaitan dengan tema seminar yang akan ditanggapi oleh pemateri. 8. E-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang memerlukan dengan syarat peserta harus mengikuti acara ini dari awal hingga selesai. Yang kedua, mengisi form kehadiran yang dibagikan oleh panitia. Yang kesembilan, pada sesi tanya jawab, panitia akan membagikan form daftar hadir dalam bentuk G-form lewat ruang chat Zoom. Dan yang terakhir, panitia akan mengundi semua form kehadiran peserta yang terkumpul untuk menentukan peserta yang akan mendapatkan hadiah door prize dari panitia. Peserta yang beruntung akan dihubungi melalui WA yang tercantum pada form kehadiran pada hari ini. Saya kembalikan. Hai. Baik, terima kasih Bu Alit. Sahabat Maru-Maru Nihong, memasuki acara berikutnya adalah sambutan dari kolaborasi 4 MGMP Bahasa Jepang yang akan diwakili oleh Ketua MGMP Bahasa Jepang Provinsi Sulawesi Utara. Kepada Bapak Alek, dipersilahkan. Terima kasih Bu Rizka, Bu Alit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, konnichiwa. Yang kami hormati Ibu Susi Ong, PhD, yang akan menjadi narasumber pada kegiatan seminar di hari ini. Yang kami hormati Ibu Lady Diana Yusri, SS, MHUM, yang akan menjadi moderator pada kegiatan seminar ini.
Yang kami hormati tim Maru-Maru Nihong, yang kami hormati teman-teman pengajar baik di perguruan tinggi maupun tingkat SLTA, dan yang kami hormati dan kami banggakan adik-adik siswa dan mahasiswa. Pertama-tama patutlah kita naikkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya kehendaknya lah secara acara seri studi Jepang 5 Seminar Daring Masyarakat Jepang Kontemporer ini bisa terselenggara dengan lancar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran tepat waktu Bapak Ibu dan adik-adik sekalian pada seminar daring seri studi Jepang 5 ini. Seminar daring seri studi Jepang 5 ini akan membahas tentang reformasi pendidikan Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Kami berharap dengan mengikuti seminar daring ini secara sungguh-sungguh, teman-teman akan mendapatkan informasi yang penting dari pemateri di hari ini. Jangan sungkan untuk mencatat poin-poin yang kurang jelas, nanti silakan ditanyakan kepada pemateri saat sesi tanya jawab. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada tim Maru-Maru Nihong yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga kerja keras rekan-rekan dibalas dengan kebaikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan bagi kita semua yang mengikuti kegiatan ini, semoga ilmu yang ada di seminar daring dapat bermanfaat juga untuk kita semua. Akhir kata, saya mewakili panitia memohon maaf jika dalam acara ini nanti ada hal yang kurang berkenan di hati peserta sekalian. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Alit dan Bu Rizka. Terima kasih kepada Pak Alek atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pemutaran video profil MGMP Bahasa Jepang dan pemutaran video tim kerja Maru-Maru Nihong. Kepada Pak Yunis selaku host, dipersilahkan. Oke, akan saya putarkan video MGMP kolaborasi 4 NTB. Later.
Berikutnya MGMP video mengenai tim kerja kegiatan ini, Marmarunihong. Sekian video profil MGMP dan tim kerja. Saya kembalikan ke pembawa acara. Masih mute Rizka Sensei. Terima kasih kepada Pak Yuni selaku host. Ibu Alit, acara kita selanjutnya apa ya? Acara kita selanjutnya adalah sesi foto bersama yang dipandu oleh Yunisan. Kepada Yunisan, kami persilahkan. Saya akan mengambil foto. Silahkan di konten kameranya sebentar. Oke, lembar pertama. Silakan kalau berkenan dibuka videonya. Lembar kedua, slide kedua. Sampai habis, silakan dibuka. Ada yang bertiga nontonnya. Ada yang bertiga, Naila Sang. Berempat loh. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke MC kembali. Baik, terima kasih Yunisa yang sudah mendokumentasikan sesi foto bersama ini. Selanjutnya adalah... Nah, sahabat Marmarunihong, izinkan kami untuk memperkenalkan moderator kali ini yang akan disampaikan oleh Ibu Alit. Silakan Ibu Alit. Baik. Sahabat Marmarunihong, moderator acara kita pada hari ini saya perkenalkan, beliau adalah Ibu Lady Diana Yusri. Beliau lahir pada tahun 1981, 26 Maret. Pendidikan terakhir beliau adalah S2 di Universitas Andalas, mengambil jurusan linguistik. Sekarang beliau adalah sebagai staf pengajar bahasa Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, merangkap sebagai wakil dekan 2 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Baiklah, kami langsung serahkan acara ini kepada Ibu Moderator. Kami persilahkan kepada Ibu Lady Diana. Baik, terima kasih Alit Sensei, Rizka Sensei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, Waalaikumsalam konnichiwa, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, juga mahasiswa, siswa-siswa yang kita banggakan, dan sahabat Maru-Maru Nihong yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini. Selamat datang di seri studi Jepang yang kelima. Seperti yang kita ketahui, saat ini Jepang adalah salah satu negara di dunia yang mempunyai sistem pendidikan yang terbaik. Tentu hal ini tidak serta-merta diraih oleh Jepang, ada usaha-usaha yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan topik kita hari ini, yaitu reformasi pendidikan Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Perkenalkan, saya Lady dari Prodi Sastra Jepang Universitas Andalas yang bertugas sebagai moderator pada hari ini. Izinkan saya untuk memandu kegiatan ini. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Narasumber kita yang hebat dan berbahagia adalah Ibu Dr. Susi Ong, pengajar pada program studi kajian wilayah Jepang, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, juga sebagai pengampu mata kuliah kajian sejarah Jepang dan kajian masyarakat Jepang kontemporer. Adapun pendidikan yang telah beliau tempuh adalah sarjana bahasa Jepang dari Tokyo University of Foreign Studies, magister dan doktor ilmu sosial dari Hitotsubashi University, Tokyo, Jepang, research assistant pada Fakultas of Social Science, Hitotsubashi University. Juga Ibu Susi telah membuat karya-karya yang sangat luar biasa, yaitu buku Seikatsu Kaizen, Reformasi Pola Hidup di Jepang, yang diterbitkan oleh Alex Media Koputindo, juga buku Sakai Kaizo, 100 tahun reformasi sosial di Jepang dari demokrasi ke reformasi. Saat ini Ibu Susi Ong juga terlibat dalam proyek penelitian Nihon University Tokyo mengenai aktivitas bisnis dan komunitas orang Jepang di Hindia Belanda di awal abad ke-20. Baiklah, ada pun rangkaian acara yang akan kita lewati, sesi pembukaan yang sedang berlangsung, sesi penyampaian dan penyajian materi, tanya jawab, dan penutup. Pada hadirin semuanya, dipersilahkan nantinya menyampaikan pertanyaan dan tanggapan di kolom chat. Nanti saya juga akan dibantu oleh Christoph Sensei dalam sesi tanya jawab nanti. Baik Bapak Ibu hadirin semuanya, langsung saja kita lanjut ke sesi penyampaian dan penyajian materi. Nah, kita persilahkan kepada Ibu Susi untuk menyampaikan materinya. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih. Dan selamat siang, selamat sore untuk teman-teman yang ada di wilayah waktu Indonesia Tengah dan Timur ya, terutama Timur sudah jam 4 ya. Hampir setengah 5. Terima kasih ya teman-teman yang sudah bersedia hadir dalam acara sesi studi Jepang hari ini. Tema besar yang kita akan usung hari ini adalah mengenai reformasi. Sebenarnya tema besar kita adalah reformasi. Reformasi artinya reform yang membuat menjadi lebih baik ya. Saya kira teman-teman yang hadir hari ini, rekan-rekan dosen, para mahasiswa, mungkin ada adik-adik siswa SMA gitu ya, pasti merasa ya tertarik pada Jepang, mengagumi Jepang, makanya kita pengen studi gitu tentang Jepang ya. Salah satu kunci ya kenapa Jepang bisa menjadi hebat seperti sekarang itu adalah karena mereka melakukan perbaikan yang terus-menerus. Bahasa Inggrisnya mungkin bahasa Indonesia reformasi ya, bahasa Jepangnya ada kaizen, ada istilah kairyo dan sebagainya. Kai itu artinya berubah. Ya, zen itu artinya baik ya, ryo juga artinya baik. Jadi berubah untuk menjadi lebih baik. Itu usahanya dilakukan secara kontinu ya, terus-menerus ya, sehingga menjadi Jepang seperti sekarang. Ya, jadi kita jangan cuma lihat hasilnya aja ya. Begitu kita lihat hasil, wah hebat, lalu kita menganggap, wah ini memang hebat dari sononya. Sebenarnya bukan. Itu adalah melalui usaha. Dan juga saya berharap ini bisa jadi masukan untuk kita ya, supaya kita juga mau berusaha supaya menjadi lebih baik. Baik, izinkan saya share screen. Nah, materi itu nanti untuk presentasi hari ini nanti akan bisa dibagikan ya kepada para peserta. Nanti silakan minta ke panitia ya. Tema saya hari ini adalah reformasi pendidikan.
Ya, jadi Jepang itu yang berubah itu bukan hanya menjadi disiplin, tepat waktu, rajin bekerja dan sebagainya. Pendidikannya juga mengalami reformasi ya. Pasca Perang Dunia Kedua. Nah, pasca Perang Dunia Kedua mungkin teman-teman adik-adik mungkin adik-adik mahasiswa juga menganggap oh ada perang ya dan kemudian selesai di tahun 1945. Bukan hanya itu ya. Jepang tuh di tahun 1945 tuh kalah perang. Kalau Indonesia kan kita merdeka ya. Jepang itu kalah perang. Kalah perang itu suatu yang luar biasa shock gitu bagi orang Jepang. Sebenarnya dari situlah itu menjadi semacam pendorong bagi orang Jepang ya baik pemerintah maupun masyarakatnya untuk melakukan perubahan ya. Nah, baik, tema secara garis besar gitulah ya, ada 3 bagian sebetulnya nggak terlalu heboh ya. Jadi 3 tema besar yang ingin saya sampaikan ya, saya sharing ke Anda semua ya. Reformasi pendidikan pasca Perang Dunia Kedua. Yang pertama adalah Perang Dunia Kedua itu bukan hanya berakhir begitu saja selesai ya. Jadi kan ada sebelumnya, ada cerita sebelumnya kan ketika mulai perang ya, kemudian perang berakhir dengan kekalahan Jepang ya. Sebetulnya sebelum perang itu bukan karena iseng gitu ya, ingin menyerang Amerika dan sebagainya, ingin menguasai wilayah Asia Tenggara dan sebagainya, bukan itu ya. Jadi perang itu kan Jepang tuh berhadapan dengan Amerika. Ketika berhadapan dengan Amerika, Amerika itu kan musuh. Nah, untuk berhadapan dengan musuh itu jadi harus tahu dulu musuh itu kekuatannya seberapa. Ya, jadi artinya sebelum pemboman Pearl Harbor ya, saya kira teman-teman yang dari sastra Jepang ya, studi Jepang pasti tahu ya Jepang membom pelabuhan Pearl Harbor yang di Pulau Hawaii itu pangkalan militer Amerika ya. Sebelum itu itu sebenarnya nantang gitu ya. Sebelum itu dilakukan, sebetulnya pemerintahan Jepang itu sudah memerintahkan untuk membentuk suatu tim yang terdiri dari para ahli ya, para akademisi. Akademisi itu belum tentu orang yang bekerja di dunia akademik. Bisa saja mereka expert gitu ya, ahli yang bekerja di kementerian ya. Jadi sebetulnya sebelum perang itu dimulai itu sebetulnya mereka sudah membentuk tim untuk membuat kalkulasi. Kalkulasi di Jepang tuh kemampuan produksinya berapa, Amerika berapa. Ini kalau Jepang perang dengan Amerika itu kira-kira hasilnya akan seperti apa ya. Sebetulnya hasil kalkulasinya sudah jelas sekali ya. Istilah yang digunakan adalah pasti kalah. Jadi Jepang kalau berperang dengan Amerika pasti kalah. Itu sebelum pemboman Pearl Harbor ya. Dan itu laporan disampaikan ke pemerintah. Tapi pemerintah pemimpin tertinggi waktu itu yang jadi perdana menteri itu orang dari angkatan darat ya, jenderal ya. Itu ditolak katanya nggak bisa begitu. Memang hitung-hitungan di atas kertas kita itu kalah, tapi kan kita punya semangat berani mati ya. Ini yang sering kalinya saya nggak tahu disukai atau apa, kita banyak teman-teman dari studi Jepang ini itu suka tuh istilah samurai gitu ya, semangat samurai, semangat bushido gitu. Nggak apa-apa, kita punya semangat bushido, kita bisa menang. Jadi akhirnya ngotot gitu ya, berperang dan akhirnya kalah. Ya kalah itu kita semua tahu ya. Dan kemudian kalah perang. Kalah perang itu bukan kalah udah selesai gitu, sumimasen gitu minta maaf, nggak bisa begitu ya. Jadi begitu kalah itu dalam waktu hitungan 1-2 bulan gitu, itu pemerintahnya itu langsung memerintahkan untuk membentuk tim penyelidikan. Coba diselidiki, kenapa bisa kalah? Bukan kenapa bisa kalah ya, kalah itu pasti ya. Kenapa perang yang begitu konyol ya, jelas-jelas Jepang tuh nggak kuat gitu perang dengan Amerika. Kenapa bisa dimulai? Kenapa? Ya. Jadi ya itu ada timnya ya penyelidikan gitu ya. Jadi akhirnya dari situ didapatkanlah kesimpulan karena orang Jepang masih bodoh gitu istilahnya ya. Pemikiran sains ilmiahnya kurang. Jadi dengan demikian berarti ke depannya kan mau menjadi lebih baik kan. Jadi, makanya harus dilakukan reformasi di berbagai bidang terutama dalam hal SDM. Nah, untuk membentuk SDM lebih baik itu kuncinya ada di pendidikan. Ya, jadi kalau selama ini pendidikan tidak berhasil mencetak manusia-manusia yang pintar gitu ya, yang bisa berpikir secara ilmiah gitu ya, taunya cuma berani mati ya. Berarti itu harus diubah. Ya, secara garis besarnya ini yang akan saya bahas ya. Mungkin lebih detailnya kita akan lihat ya. Jadi ini sedikit pengulangan, tapi saya kira ini penting. Di tahun 1940 ya. Jadi ini artinya sebelum perang ya. Pemerintahan Jepang itu atas perintah pemimpin tertinggi gitu ya, telah membentuk suatu tim penyelidik perang ya. Anggotanya itu adalah para elit ya, pemimpin dari berbagai instansi pemerintah, dari berbagai kementerian. Jadi para pemimpin tertingginya itu, ahlinya itu ya dikumpulkan. Kemudian dari pihak swasta, perusahaan-perusahaan swasta, perusahaan-perusahaan besar gitu. Kemudian dari militer. Itu mereka berkumpul ya. Kenapa disuruh berkumpul? Karena kalau jalan sendiri-sendiri itu masing-masing pasti ada ego sektoral. Jadi misalnya Kementerian Pertahanan itu kan pasti kepengen itu mendapat anggaran sebesar-besarnya ya. Misalnya kementerian atau perusahaan misalnya pasti inginnya tuh keuntungan paling terbesar untuk perusahaannya ya. Jadi ini makanya mereka dikumpulkan kemudian diperintahkan, ayo kalian data-data yang kalian miliki itu coba
sharing gitu ya, keluarkan gitu ya, sharing gitu ya, berbagi gitu ya. Lalu berembuk bersama-sama, analisa bersama-sama. Kira-kira kalau Jepang itu berperang ya, jadi berperang itu artinya semua kekuatan nasional itu harus dihimpun gitu ya, dari berbagai kementerian, dari angkatan darat, angkatan laut, kemudian perusahaan swasta, semua dihimpun gitu ya. Kira-kira bisa menang atau tidak? Ya, nah dari berdasarkan data statistik ini yang sekarang namanya big data ya. Kalau big data sekarang saya kira kita semua familiar ya. Dari big data kemudian hasil analisa gitu ya, tim ini menyimpulkan bahwa kalau berperang dengan Amerika pasti kalah. Nah laporan ini kemudian disampaikan ke Perdana Menteri tapi diabaikan ya. Ceritanya enggak lah, kita punya semangat jadi pasti menang ya. Jadi artinya ya dalam mengambil keputusan bahwa Jepang akan berperang dengan Amerika, Jepang itu sebenarnya pemimpin tertingginya mengabaikan faktor-faktor yang ilmiah gitu ya, logistik. Jadi logistiknya itu produktivitasnya apa bisa gitu mendukung perang ya. Kemudian teknologi gitu ya. Teknologi. Jadi misalnya kalau di Indonesia itu istilahnya bambu runcing gitu ya. Apa bisa tuh orang latihan bambu runcing kemudian berperang gitu ya. Bertempur dengan orang yang membawa senjata modern. Itu kan sebetulnya konyol ya. Ini diajarkan juga ke kita di Indonesia ya. Nah, jadi katanya nggak apa-apa dengan semangat bambu runcing ya. Bahasa Jepangnya takeyari ya. Ada istilahnya take kan bambu kan ya. Takeyari, yari itu yang sesuatu yang dipakai untuk menusuk gitu ya. Itu bahasa Indonesianya bambu runcing gitu ya. Atau yang bisa menang tapi ternyata kalah ya. Jadi modalnya berani mati gitu kan ya. Ini nonton aku gitu kan ya, familiar juga ya. Nah, kemudian setelah Jepang kalah itu jadi harus dicari tahu ya kenapa bisa kalah. Ya, apa penyebabnya? Jadi kemudian siapa yang harus bertanggung jawab? Ya, jadi bukan cuma minta maaf ya sumimasen selesai ya. Maka ini di November 1945 ini kira-kira kan Jepang menyerahnya itu tahun 15 Agustus. Terus setelah menyatakan menyerah itu kan udah siap-siap kan menyambut kedatangan sekutu gitu ya. Amerika sih sebetulnya bukan hanya Amerika, Uni Soviet, Cina gitu ya. Dan Prancis ya sebetulnya, tapi ya sebetulnya yang datang itu mayoritas hanya orang Amerika saja ya, wakil dari pemerintah Amerika saja. Jadi kan harus koordinasi dan sebagainya. Nah di bulan November baru berhasil gitu ya dibentuk, pemerintah membentuk suatu tim komite penyelidik penyebab kekalahan perang. Ya, bahasa Jepangnya senso chosakai. Senso itu perang ya, chosakai ya jadi panitia investigasi gitulah kira-kira ya. Ini ketuanya Perdana Menteri. Perdana Menteri langsung tuh ya yang memerintahkan ya. Shidehara Kijuro. Ini namanya sama saya tidak familiar di kita ya. Jadi, tapi saya kira ini suatu keputusan yang sangat penting ya. Jadi bukan hanya kalau berhasil udah bersyukur gitu. Kalau kalah gitu ya, kemudian fatal ya udah apa boleh buat, memang udah nasib ya, nggak boleh begitu ya. Itu sebenarnya pemikiran tidak ilmiah gitu ya. Jadi ini ya dia tuh memerintahkan untuk menyelidiki. Ya ini beranggotakan para akademisi, ini ada daftarnya. Jadi sebenarnya para pentolan gitu, orang-orang yang para akademisi yang paling terkemuka, terutama ahli ekonomi gitu ya, itu dikumpulkan. Jadi untuk menyelidiki kenapa bisa kalah. Kemudian siapa yang harus bertanggung jawab? Ya, karena pemimpin yang memerintahkan, ayo kita berperang gitu. Seharusnya dia tuh kan punya semacam pegangan gitu. Berdasarkan apa saya mengeluarkan perintah ini? Ya. Itu sebetulnya mau dilacak ya, tapi kemudian ini sayang sekali ini juga banyak orang Jepang juga tidak tahu ya. Akhirnya ini dalam waktu belum 1 tahun ya, kurang dari 1 tahun, ketika sebenarnya hasilnya ada ya. Jadi laporannya 15 jilid ya. Tapi belum final, kemudian dipaksa dibubarkan oleh Amerika. Jadi akhirnya tidak diketahui gitu ya. Nah, tapi yang jelas itu adalah kalah perang itu karena kalah dalam sains semacam kesepakatan bersama ya. Jepang kalah dari Amerika bukan kalah karena salah gitu ya. Bukan karena Jepang diktator atau fasis maka Jepang kalah ya, tapi kalah dalam sains. Jadi dalam sains teknologi produksi gitu ya, Amerika jauh lebih unggul daripada Jepang. Jadi berarti kalah dalam segi kualitas teknologi. Teknologi itu yang memegangnya kan manusia kan ya, di SDM ya. Jadi kalah dalam hal segi kualitas SDM. Kualitas SDM Jepang rendah. Nah, kalau sudah sampai pada pemahaman ini berarti itu jadi semacam titik awal gitu untuk melangkah ke depan gitu ya. Kualitas pendidikan itu masih rendah, makanya kualitas pendidikan itu harus ditingkatkan. Ya. Nah, berikutnya ya, jadi ini secara garis besar ini temanya kan reformasi pendidikan pasca kekalahan perang ya. Pasca kekalahan perang ini saya memberikan semacam pembatasan waktu ya 1945 sampai 52. 1945 sampai 52 mungkin teman-teman adik-adik murid SMA tidak tahu ya.
Jadi begitu Jepang kalah perang, Jepang diduduki oleh tentara sekutu. Namanya sekutu, tapi sebetulnya isinya orang Amerika. Semuanya orang Amerika ya. Jadi Jepang diduduki. Nah, bahasa Inggrisnya occupation ya. Jadi kalau ada yang mengatakan dijajah, tapi ya dijajah atau diduduki itu sebetulnya agak tergantung, itu subjektif ya, tergantung yang ngomong siapa gitu ya. Jadi selama 7 tahun ini ya 1945 sampai dengan 1952 ada seorang jenderal gitu. Jenderal itu ya kira-kira kalau di kita tuh dulu waktu Indonesia dijajah oleh Belanda kan ada gubernur jenderal gitu ya, Hindia Belanda kan ya. Kira-kira seperti itu pemimpin tertingginya ya. Itu ada di Jepang. Itu mewakili pemerintahan Amerika itu ada di Jepang. Nah, dia yang mengarahkan ya reformasi Jepang itu di berbagai bidang. Salah satu pendidikan gitu harus dibawa ke arah mana. Ya, pemerintah Jepang ada, perdana menterinya ada, dipilih melalui pemilu, kemudian menteri-menteri kabinetnya ada, tapi di atasnya ada seorang ya kira-kira mungkin perannya seperti gubernur jenderal Hindia Belanda ya waktu zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Dia tuh yang mengarahkan. Jadi pemerintah Jepang ada, tapi ya kebijakannya harus sesuai dengan jalur yang sudah ditentukan ya. Nah, jadi periode ini yang kita akan lihat. Jadi artinya reformasi pendidikan di Jepang itu dalam hal ini campur tangan Amerika. Intervensi Amerika itu sangat kuat gitu ya. Suka atau tidak suka ini fakta ya, ini kenyataan. Nah, kemudian ada suatu hal yang saya kira ini orang Jepang tuh geraknya cepat sekali ya. Mungkin kalau di kita tuh begitu kalah atau kena musibah, bengong dulu ya, nggak tahu apa yang harus dilakukan ya. Nah, ini ya di tanggal 15 September 1945, ini artinya hanya dalam waktu 1 bulan ya setelah Jepang mengumumkan menyerah gitu ya kepada sekutu ya. Pemerintahan Jepang melalui Perdana Menteri mengeluarkan kebijakan pendidikan. Jadi kebijakan pendidikan ya, bukan kebijakan ekonomi, kebijakan pendidikan ya ke depan untuk membangun Jepang yang baru. Jadi artinya setelah kalah perang berarti Jepang yang lama itu udah terbukti salah gitu, udah ancur-ancuran ya. Ke depan bangsa Jepang itu harus berusaha gitu ya, bekerja untuk membangun Jepang yang baru. Ya, ini bahasa Jepangnya seperti ini ya, Shin Nihon Kensetsu no Kyoiku Hoshin. Jadi kebijakan pendidikan demi membangun Jepang yang baru. Ini saya kira ini juga penting ya, saya ingin tekankan gitu untuk pembangunan sebenarnya yang kunci utamanya SDM. Kalau di Indonesia mungkin kita menganggapnya uang gitu kan, dana, teknologi. Jadi kita perlu minta bantuan dari luar negeri, bantuan teknologi dan sebagainya. Ya itu memang juga penting, tapi kualitas SDM itu juga sangat-sangat penting ya. Nah, jadi ini isinya itu nanti akan kita lihat ya pada slide-slide berikutnya ya. Jadi isinya kira-kira berangkat dari introspeksi. Introspeksi artinya merenungkan sebenarnya saya salahnya di mana gitu. Kita bangsa Jepang salahnya di mana. Introspeksi atas kesalahan dalam pendidikan di Jepang sampai dengan tahun 45 dan kemudian mengesahkan undang-undang pendidikan yang baru. Jadi artinya bukan melanjutkan ya. Jepang kalah perang ya sudah ya apa boleh buat dan lagi sial gitu ya. Nanti ke depannya cara kerjanya business as usual nggak begitu. Jadi kalau kalah perang ya berarti selama ini cara kerja kita tuh salah. Kita harus ubah gitu ya demi membangun Jepang yang baru gitu ya. Kemudian ini sebenarnya sudah saya sampaikan jadi intervensi gitu ya, unsur Amerika itu sangat kuat ya. Jadi pemerintahan Amerika jadi yang berkuasa di Jepang, yang bertugas mengarahkan Jepang yang supaya menjadi negara yang demokratis gitu ya. Di Amerika di Jepang ini pemerintah pemimpinnya minta kepada para ya pihak-pihak terkait di Amerika ya. Dan kemudian mereka membentuk tim yang disebut tim misi pendidikan Amerika ke Jepang. Ya, mereka berkunjung ke Jepang, mengadakan semacam bukan studi banding sih, jadi meninjau gitu ya. Kalau di kita istilahnya sidak gitu ya. Pimpinan itu sidak ke sekolah-sekolah untuk lihat pelaksana pendidikan di lapangan seperti apa. Nah, tim ini misinya 2 kali, ada dua tim gitu ya. Orangnya beda. Jadi yang pertama itu datangnya di Maret tahun 1946. Jadi ini sekian bulan ya. Ya kira-kira setengah tahun ya setelah Jepang kalah perang ya. Maret tahun 1946. Ini ada 27 orang ya dalam timnya. Kemudian yang berikutnya, jadi setelah tahun 46 ini misinya datang, kemudian membuat laporan pemerintah Amerika dan menyampaikan bahwa pendidikan di Jepang itu kurangnya seperti ini dan seterusnya. Nah, untuk itu kalau sudah tahu kekurangannya di mana kan berarti itu jadi pegangan gitu untuk membuat perbaikan gitu, usul ke perbaikan ya. Kemudian disahkan undang-undang pendidikan dan seterusnya. Kemudian di September tahun 1950 ya, ini berarti 4 tahun kemudian ya. Datang lagi tim kedua. Ini sebetulnya cuma follow up aja, cuma 5 orang ya. Nah, misi pendidikan ini melakukan observasi sistem pendidikan Jepang pendidikan di Jepang. Kenapa? Jadi orang Amerika sebetulnya juga sangat penasaran gitu ya.
Kenapa? Karena ketika zaman perang itu maksudnya setelah Jepang membom Pearl Harbor ya. Pearl Harbor itu berarti nggak lama kemudian Jepang masuk ke Indonesia dan kita diduduki oleh Jepang. Jadi 3,5 tahun ya. Kalau 3,5 tahun saya kira teman-teman pasti jadi ngeh gitu ya, 3,5 tahun ya. Jadi selama 3,5 tahun Jepang berperang dengan Amerika itu, kenapa rakyat Jepang itu begitu antusias mendukung militer? Ya, ini beneran ya, beneran mendukung ya. Jadi setelah Jepang kalah perang, rakyat Jepang itu banyak yang apa ya, pura-pura lupa gitu, pura-pura lupa dan mengklaim, oh kami ini korban gitu, kami ditipu oleh militer ya, ditekan dan sebagainya. Padahal sebetulnya ketika di zaman perang itu banyak sekali rakyat itu sekarang sangat antusias gitu ya, mendukung, bahkan mendesak pemerintahnya supaya berperang dengan Amerika. Ya, jadi bagi orang Amerika tuh mereka tuh heran dan penasaran. Jadi sistem pendidikan seperti apa yang telah menghasilkan gitu ya, mendidik rakyatnya sehingga menjadi orang-orang yang sangat fanatik gitu ya, fanatik berani mati ya dan sebagainya ya. Jadi mereka tuh kemudian membuat laporan ya, hasil observasi dan masukan untuk reformasi pendidikan Jepang untuk membangun Jepang yang demokratis. Ya, ini sebagian dari anggotanya ini saya ambil dari internet. Kebetulan ada universitas di Amerika yang mendokumentasikan ya peristiwa ini ya. Ini sebagian dari anggotanya yang dikirim ya. Kemudian ini laporannya juga ada, laporan dalam bentuk buku, soft copy-nya ada dalam bahasa Inggris ya jelas ya. Ada di internet, jadi nggak bisa di-download sekaligus ya. Jadi kalau ada yang mau bisa download halaman per halaman ya. Ini nama dari 27 orang anggota delegasi misi pendidikan yang pertama. Nah, ini buku laporannya. Ini ya dibuat diserahkan ya di 1946 ya, bulan Maret tanggal 30. Jadi segera setelah mereka pulang itu ya, itu laporannya itu selesai gitu ya. Sudah selesai disusun. Ini juga kalau misalnya ada yang tertarik mungkin bisa meneliti gitu. Ini ada di internet ya. Nah, kemudian apa yang telah mereka rekomendasikan? Jadi ini isi ya. Jadi saya download saja, kan nggak mungkin download semuanya, ada 66 halaman ya. Daftar isinya saja ya. Jadi pendidikan di Jepang itu seperti apa, kemudian secara detail gitu lah ya. Ini dilaporkan ya. Jadi kemudian dari sini dibuat semacam masukan untuk perubahan ya. Nah, kebijakan pendidikan untuk membangun Jepang pasca Perang Dunia Kedua yang tadi yang saya sebutkan ya ini ya. Ya, ini ada beberapa poin-poinnya ini saya rangkum ya di sini ya. Yang pertama ya pendidikan sains. Itu diperlukan untuk melatih pola pikir ya, bukan ikut jadi pikir ya. Pola pikir ilmiah. Jadi jangan cuma percaya pada sesuatu yang gaib gitu ya, kemudian berani mati gitu ya. Melatih pola pikir ilmiah dan berorientasi pada perdamaian. Jadi maksudnya jangan militan gitulah ya. Dan untuk membangun negara yang berbudaya. Ini artinya apa? Artinya ini kebijakan pendidikan ini adalah tujuannya supaya para murid-murid gitu, anak-anak muda itu meninggalkan. Jadi tinggalkan pendidikan yang militeristik dan menjunjung tinggi semangat berani mati, itu yang pendidikan sebelumnya ya. Ini adalah sama dengan pendidikan yang tidak berbudaya. Ya, saya kira ini yang mungkin jarang kita singgung di Indonesia gitu ya. Jadi setelah Jepang kalah perang, persepsi umum di Jepang itu adalah Jepang sebelum 45 itu tidak berbudaya. Ya, budaya itu bahasa Jepangnya bunka gitu ya. Tidak berbudaya. Tidak berbudaya artinya apa? Militeristik gitu ya, maunya perang gitu ya. Kemudian percaya pada hal-hal yang tidak masuk akal gitu ya. Udah jelas-jelas hitam di atas putih di atas kertas itu udah nggak mungkin ya, masih aja ngotot ya bilang kita punya semangat Bushido, kita berani mati dan sebagainya ya. Jadi ini poin pertama ya dari target ya reformasi atau pembaharuan ya pasca Perang Dunia Kedua di dunia pendidikan ya. Kemudian pendidikan yang berorientasi pada demokrasi. Kenapa? Ini karena ini asumsi bahwa selama era perang rakyat Jepang dukung militer karena tidak adanya pendidikan yang demokratis, gitu ya, demokrasi ya. Nah, ini jadi anak-anaknya tuh menjadi sangat militan, anti asing gitu ya, merasa kalau membunuh orang asing itu sesuatu yang bisa dibanggakan gitu ya. Harus bisa dibanggakan. Nah, tentu murid-murid itu kalau misalnya anak kecil gitu misalnya masih umur belasan tahun, anak SD atau SMP itu sebetulnya kan nggak ngerti apa-apa. Mereka bisa menjadi begitu kan sebetulnya diarahkan oleh orang dewasa, oleh guru, dan guru itu dikontrol oleh para penilik itu ya. Jadi pejabat Kementerian Pendidikan yang secara berkala rutin melakukan inspeksi gitu ya ke lapangan ya.
Jadi sebenarnya mereka-mereka ini yang banyak yang berperan sebagai provokator. Maka di sini kepala sekolah dan para pejabat kanwil kantor wilayah pendidikan yang pernah melakukan agitasi perang dipecat. Jadi di zaman ini banyak sekali, kalau guru-guru biasanya sih mereka pasif ya, karena mereka mendapat instruksi kan dari kepala sekolah, dari para pejabat, dari Mombusho gitu, Kementerian Pendidikan ya, supaya mengajarkan hal-hal yang bersifat militeristik kepada murid-murid mereka. Nah setelah perang, jadi zamannya ini saatnya balas dendam ya. Dan mereka cerita, oh dulu saya dipaksa nih, kami dipaksa oleh kepala sekolah untuk agitasi gitu ya, provokasi ke murid-murid. Jadi akhirnya banyak sekali pejabat Kementerian Pendidikan yang dipecat ya dari jabatannya. Ya. Kemudian revisi buku paket sekolah. Ya, jadi isinya itu yang mengarah ke ini militerisme gitu, itu harus diubah, dicetak ulang gitu. Jadi disusun ulang kemudian dicetak. Nah, sebelum kan mencetak buku nggak mungkin secepat itu ya, apalagi pasca perang kan banyak fasilitas dibom gitu kan. Jadi murid-murid itu dikumpulkan ya, buku-bukunya dikumpulkan ya. Terus bagian-bagian nih kata-kata kalimat yang bersifat militeristik itu dicoret ya pakai ya kalau sekarang istilahnya spidol gitu ya. Kalau di Jepang itu seperti tinta gitu ya, kan ada orang Jepang kan ada kebiasaan menulis kaligrafi kan, kaligrafi dengan tinta. Jadi pakai tinta kan warna hitam gitu ya, pakai tinta. Jadi buku paket sekolah gitu, terutama ini ya buku pelajaran sejarah dan kokugo ya bahasa Jepang ya. Bagian-bagian yang bersifat sangat militeristik itu dihapus ya. Dan setelah itu, sudah bisa mencetak buku, maka buku-buku pelajaran paket baru yang dicetak itu bagian-bagian bersifat militeristik semuanya dihapuskan. Ya. Kemudian yang berikutnya program edukasi ya, mengedukasi kembali para guru gitu ya. Jadi para guru itu kan selama ini mereka mengajar dengan pedoman yang dikeluarkan ya atau diarahkan dari arahan sebelumnya. Padahal kan setelah perang kan apa yang berlaku sebelum perang dunia kedua, sebelum tahun 45 itu dianggap salah kan ya. Jadi guru-gurunya harus diedukasi gitu ya. Berikutnya ya, ini poin-poinnya ada beberapa, ada 8 gitu ya. Pendidikan sains untuk melatih logika berpikir dan membekali murid dengan pengetahuan umum tentang sains. Ya, ini sedikit pengulangan ya. Jadi pengetahuan. Jadi kalau pengetahuannya kurang, pasti ketika menganalisa atau mengambil keputusan itu ruangnya itu jadi sempit ya. Kemudian yang berikutnya pendidikan luar sekolah. Ini juga suatu poin yang sangat penting yang ditekankan pasca Perang Dunia Kedua ya. Jadi pendidikan itu bukan hanya pendidikan di sekolah secara formal. Kalau di kita, saya kira di Dikbud ya, itu Direktorat Jenderal itu pendidikan sekolah dan formal dan non formal gitu ya kalau nggak salah ya. Kalau formal itu SD, SMP, SMA, kemudian SMA, kemudian perguruan tinggi gitu ya. Nah di sini pendidikan luar sekolah, mungkin saya kira di kita sebenarnya juga ada ya. Saya pernah lihat di websitenya Kementerian Pendidikan Dikbud ya, tapi sepertinya kurang ditekankan. Nah di Jepang ini pasca Perang Dunia Kedua ini dorongan dari Amerika, dorongan kemudian semacam bantuan gitu ya dari Amerika ya. Jadi sangat menekankan pendidikan luar sekolah untuk semua anggota masyarakat. Jadi termasuk mereka-mereka yang putus sekolah, yang tidak mampu melanjutkan sekolah pendidikan, dan mereka yang sudah bekerja. Ya, jadi melalui media perpustakaan umum ya. Jadi kalau teman-teman yang pernah ke Jepang itu pasti tahu di Jepang itu di setiap kota, bahkan di setiap kecamatan gitu tuh ada perpustakaan umum. Itu yang dikelola dengan APBD. Kemudian kita sebagai warga, termasuk orang asing itu ya, kalau tinggal di situ kita bisa pinjam buku ya gratis ya. Jadi kan kalau beli buku kan mahal ya. Jadi orang yang budgetnya pas-pasan atau kurang dari pas-pasan yang tidak mampu beli buku pun bisa membaca buku yang kemudian mengakses ilmu pengetahuan ya. Perpustakaan, kemudian museum, film, buku pengetahuan ilmiah populer gitu ya. Ini untuk seluruh masyarakat supaya mereka tetap belajar meskipun sudah lulus sekolah dan sudah mulai bekerja ya. Jadi prinsipnya adalah kalau pendidikannya tidak memadai, pengetahuannya kurang, maka orang itu akan lebih mudah diarahkan, diagitasi gitu, diprovokasi sehingga menjadi kalap. Kalau di kita saya kira ini sangat relevan ya, hoax ya. Sekarang di kita kan ada ini kan fenomena hoax ya. Jadi banyak orang-orang yang atau mungkin anak-anak muda gitu ya yang percaya pada hoax gitu. Jadi kalau misalnya ada suatu isu gitu yang sensasional gitu, wah langsung jadi jadi percaya gitu ya, karena exciting gitu kan ya, sensasional ya.
Padahal kalau misalnya kita pengetahuannya kita banyak, kita pengetahuannya luas ya, itu bisa jadi bahan bagi untuk merenung. Ini masuk akal apa enggak sih? Ya, jadi disitulah pentingnya belajar ya, bukan sekolah ya, bukan bersekolah secara formal, tapi belajar. Jadi belajar itu sangat penting ya. Kemudian yang berikutnya ini sekilas ya dibahas ya, pendidikan agama, pendidikan jasmani, kemudian reformasi organisasi Kementerian Pendidikan. Jadi pasca Perang Dunia Kedua ini Kementerian Pendidikan Mombusho itu sebenarnya juga hancur-hancuran ya. Itu banyak sekali pejabat yang dituduh ya sebagai agitator gitu, provokator gitu ya, dan dipecat dari jabatan publik. Ya, ini yang saya kira kurang disinggung kita di Indonesia. Nah, kemudian selama periode ini yang kita bahas ya dari tahun 1945 sampai 52 atas semacam usaha dari pihak para pejabat dan akademisi Jepang, kemudian dorongan dan bantuan dari pihak Amerika, kemudian disahkan sejumlah undang-undang. Ini kan kita lihat ya. Pertama, undang-undang pendidikan formal atau sekolah. Bahasa Jepangnya Gakko Kyoiku gitu ya. Horitsu ya, undang-undang disahkan di tahun 1947. Ini versi bahasa Inggrisnya ada di internet ya. Kalau ada yang tertarik nanti bisa akses ya, melihat. Kemudian ada ini juga penting ya, Undang-Undang Pendidikan Luar Sekolah. Ini bahasa Jepangnya Shakai Kyoiku ya. Shakai itu masyarakat ya. Tapi saya kira kalau diterjemahkan jadi pendidikan masyarakat, pendidikan sosial, kayaknya kita jadi bingung maksudnya apa gitu ya. Makanya saya lebih cenderung suka menerjemahkannya menjadi pendidikan luar sekolah. Ini disahkan undang-undangnya tahun 1949. Ini undang-undangnya jauh lebih panjang, detail dibandingkan dengan undang-undang sekolah gitu ya. Karena ini kan mencakup medianya banyak sekali ya. Jadi kemudian mewajibkan setiap Pemda itu harus mengalokasikan anggaran gitu ya untuk mendirikan kemudian mengoperasikan perpustakaan umum ya, publik gitu ya, umum ya, museum, kemudian kegiatan-kegiatan, kemudian city hall, balai kota, balai desa gitu ya, itu sebagai ajang untuk komunikasi dan silaturahmi gitu ya antar warga. Ya. Ini kalau di sekarang istilahnya pendidikan sepanjang hayat, ini di kita mungkin masih kurang begitu populer, padahal ini sangat penting. Kalau di tren, kita lihat tren secara global gitu ya, ini sebenarnya sangat ditekankan, pendidikan sepanjang hayat. Jadi pendidikan itu berlangsung sepanjang hayat di kandung badan gitu ya, bukan hanya ketika kita sekolah. Ya kan, saya kira gitu ya, misalnya kita nih sekolah nih ya, SD, SMP, SMA, kemudian kuliah 4 tahun, itu kita kerja dengan asumsi bahwa kita udah punya modal yang cukup gitu ya, udah sekolah belasan tahun, itu modal udah cukup untuk kita mencari nafkah, bekerja sampai kita pensiun. Ini kayaknya keenakan gitu ya, nggak mungkin. Karena sekarang tantangan zamannya semakin berat ya, jadi kita supaya bisa tetap survive, kita tetap bisa bekerja, mencari nafkah, kita harus belajar terus. Jadi makanya konsep pembelajaran sepanjang hayat itu sangat penting ya. Nah, salah satu pembelajaran sepanjang hayat tuh medianya ya. Jadi mau belajar terus itu setelah lulus sekolah itu melalui apa medianya? Ini di sini disebutkan disahkan undang-undang perpustakaan ya, Toshokanho gitu ya, undang-undang perpustakaan dan undang-undang museum. Jadi setiap Pemda itu mendirikan, swasta juga boleh ya, kalau ada inisiatif. Kalau sekarang istilahnya kan CSR gitu ya, mendirikan perpustakaan untuk ini menyebarluaskan informasi ilmu pengetahuan ke publik. Ya, museum sebetulnya juga mungkin kalau di kita tuh mikir ngapain ke museum ya. Museum itu misalnya jadi orang misalnya Pemda gitu membangun museum, kemudian ada dipajangkan gitu, kemudian ada penjelasannya. Itu tinggal ditaruh aja begitu ya, nanti orang kan datang, silih berganti kan datang, lihat, oh ya jadi menambah pengetahuan setelah pulang, dan terus orang lain juga datang. Jadi artinya dengan satu museum itu ya, orang-orang yang datang sebentar mungkin setengah jam ya, pulang itu sudah dengan pengetahuan yang jauh lebih luas ya, wawasannya jauh lebih terbuka gitu ya. Dan itu ya pokoknya sekali investasi itu bisa jalan terus gitu ya. Memang mungkin tidak menghasilkan uang, tapi yang namanya informasi, pengetahuan, wawasan yang dimiliki oleh semakin banyak anggota masyarakat itu suatu aset yang luar biasa ya bagi masyarakat negara tersebut ya. Kemudian di tahun 1947 ini kemudian juga disahkan, ini bahasa Jepangnya Basic Law on Education, ini juga detail ya, panjang lebar. Ini ada versi bahasa Inggrisnya kalau ada yang ingin baca, ada di internet ya. Ini menekankan prinsip dasar pendidikan yang menjunjung tinggi sains, rasa tanggung jawab dan sebagainya. Jadi artinya di tahun 1947 ini bagi para pemimpin gitu, para petinggi di Jepang, sebetulnya pendidikan Jepang itu banyak kurangnya ya. Murid-muridnya itu pendidikan tidak menghasilkan murid-murid yang bisa berpikir secara logis ya, kemudian tidak menanamkan rasa tanggung jawab
pada anak-anak itu ya, anak-anak didik itu ya. Jadi akhirnya semuanya jadi istilahnya gitu ya, cari aman gitu ya. Jadi kalau misalnya pemimpin mengatakan begini, terus sebetulnya saya tidak setuju, saya kurang setuju, tapi karena mayoritas semuanya setuju, ya ngapain juga saya cari musuh gitu ya. Jadi akhirnya diam. Padahal diamnya itu membiarkan, jadi terus ujung-ujungnya itu akibatnya fatal bagi Jepang ya, kalah perang. Nah, kemudian yang berikutnya fasilitas balai kota, balai desa ya. Ini bahasa Jepangnya kominkang. Jadi saya bahasa Inggrisnya kalau di Amerika city hall gitu ya, town hall ya. Kalau city kan terlalu besar gitu ya. Jadi di setiap kabupaten, kecamatan itu didirikan semacam fasilitas umum gitu. Kalau di kita fasum ya, sebagai ruang komunikasi antar warga. Jadi karena gedungnya ada, itu bisa dipakai oleh warga untuk silaturahmi, membangun semangat demokrasi gitu dan kesetaraan. Jadi kan namanya kalau dalam suatu masyarakat, anggota masyarakat pasti ada orang kaya, orang miskin, ada orang yang jabatan, kedudukan sosialnya tinggi, ada yang rendah. Tapi kalau sudah bersama-sama duduk di dalam balai kota, balai desa gitu, komingkang ya, itu semuanya bisa berdiskusi dengan semangat demokrasi dan kesetaraan. Nah, ini juga sesuatu yang baru gitu yang dibangun setelah Perang Dunia Kedua. Ini sebenarnya sangat penting ya, karena kita tidak bisa memungkiri dalam satu masyarakat ada orang hebat gitu ya, orang pinter, ada orang yang mungkin biasa-biasa kurang beruntung gitu ya, ada orang kaya dan sebagainya ya. Nah, orang-orang yang kurang beruntung itu pasti mereka tuh rasa tanggung jawab sosialnya pasti tidak akan muncul gitu rasa tanggung jawab sosial, karena merasa ini kan saya kan orang kecil ya misalnya ya, untuk apa saya ikut berkontribusi gitu ya. Tapi kalau misalnya dengan adanya sarana seperti ini ya, balai kota atau balai desa komingkang itu, di situ semua orang tuh yang masuk itu akan merasa bahwa oh, kita semuanya adalah sama-sama anggota dari komunitas ini, dan sama-sama kita harus punya rasa tanggung jawab terhadap komunitas ini. Ya, ini juga sesuatu yang baru yang memang introduksi. Jadi ya sesuatu yang baru yang diperkenalkan ke Jepang. Sebetulnya idenya itu dari Amerika ya, diperkenalkan Jepang, dan ini juga menjadi suatu sarana yang sangat penting ya dalam pengembangan masyarakat Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Ya. Kemudian ini yang terakhir gitu ya. Ini selain kebijakan-kebijakan dari pusat, ini terakhir kita akan lihat inisiatif masyarakat. Ini swadaya masyarakat gitu ya untuk pendidikan luar sekolah ya. Yang pertama, asosiasi guru untuk pelajaran mengarang ya. Bahasa Jepangnya Nihon Sakubun no Kai ya. Ini didirikan tahun 1950 ya. Sampai sekarang website-nya masih ada. Ya. Sakubun no Kai. Jadi ini semacam forum. Jadi biasanya kalau orang Jepang itu mendirikan suatu organisasi, mereka tuh menerbitkan majalah. Majalah itu bukan untuk cari laba gitu. Itu majalah itu forum silaturahmi. Jadi komunikasi ya. Jadi anggotanya boleh menulis, terus orang lain membaca tulisannya, kemudian memberikan tanggapan ya. Jadi dari situ bisa terjadi diskusi, perdebatan, atau penyebarluasan informasi gitu ya. Sakunanya forum silaturahmi guru-guru bahasa Jepang, kokugo ya bahasa Jepangnya ya. Kalau di kita kan bahasa Indonesia ya. Dan berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam mengajar mata pelajaran mengarang atau sakubung. Sakubung itu kita tahunya kalau kita belajar bahasa Jepang tuh ada mata pelajaran sakubung gitu ya, mata kuliah sakubung ya. Sebenarnya bahasa Indonesia juga sama sih ya. Jadi sakubung itu pentingnya adalah melatih anak-anak sejak kecil untuk menuangkan apa yang mereka pikirkan dalam bentuk tulisan. Karena kalau misalnya mereka mikir misalnya lagi kesel gitu, marah dan sebagainya, frustrasi dan sebagainya, kalau ditanya kamu marah, sedih, frustrasi, nggak tahu ya, karena mereka tidak dilatih gitu untuk menceritakan secara runut baik secara lisan maupun tulisan gitu ya. Jadi kalau misalnya itu bisa diceritakan atau dituliskan secara runut, itu akan menjadi jelas sebetulnya ketidakpuasannya di mana, apa harapan mereka. Ya, kalau tidak kan pokoknya asal kesel aja, kan ngamuk-ngamuk gitu kan ya. Jadi ini semacam pelatihan gitu bagi si anak ya. Jadi supaya dia tuh anak-anak itu sejak kecil jadi punya kemampuan gitu ya, dilatih gitu ya untuk menyampaikan semua perasaan hatinya, pengalamannya sehari-hari gitu ya dalam bentuk tulisan. Ya. Yang berikutnya ini satu lagi ya, gerakan mencatat ya pengalaman hidup sehari-hari.
Ini bahasa Jepangnya seikatsu kiroku undo. Seikatsu itu kan kehidupan sehari-hari gitu ya. Kiroku itu mencatat ya. Undo itu gerakan ya. Ini gerakan ini dipelopori oleh sosiolog ya. Dan ini yang mereka lakukan itu adalah pendampingan para buruh dan petani miskin. Jadi para buruh gitu ya, terutama buruh perempuan gitu ya, perempuan yang pendidikannya rendah, mungkin lulusan SD dan dari keluarga yang miskin ya, sehingga masih kecil gitu, mereka juga usianya mungkin masih belasan tahun, mereka harus bekerja di pabrik ya. Dan karena pendidikannya rendah, jadi banyak frustrasi yang merasa hidupannya tidak akan membaik gitu ya. Atau para petani miskin gitu ya. Jadi ini adalah orang-orang yang mungkin orang-orang yang tidak punya akses ke pendidikan yang menengah gitu ya, pendidikan yang baik, dan kemungkinan karena karena faktor kemiskinan sehingga banyak frustrasi ya. Jadi mereka itu didampingi, ada pendampingan ya dari sosiolog ya yang mengajak para mahasiswanya ya mendampingi. Jadi bukan membantu memberikan uang, kalau memberikan uang itu tidak menyelesaikan masalah ya. Mengajarkan mereka, melatih mereka untuk menulis. Kamu kesel kan? Apa kesalahan kamu? Itu tulis. Ya, catat. Nah, setelah catat ya nanti bisa diskusi, ajak teman-temannya diskusi gitu ya. Kalau udah diskusi nanti membacakan, saling membacakan ya. Jadi tahu, oh ternyata yang menderita bukan hanya saya saja. Itu sebenarnya juga sudah meringankan ya beban jiwa ya. Dan dari situ itu bisa jadi semacam bahan untuk diskusi apakah ada ide gitu untuk memperbaiki kehidupan kita dengan usaha kita sendiri ya. Jadi bukan hanya ngamuk-ngamuk kemudian nuntut macam-macam gitu ya. Jadi ini saya kira ada dua kegiatan gitu, dua gerakan gitu yang atas swadaya masyarakat. Yang pertama oleh para guru SD, SMP gitu ya, karena SD dan SMP itu wajib belajar di Jepang. Dan ini ya masyarakat gitu ya, terutama para sosiolog dan para aktivis itu ya. Itu sebetulnya kalau kita lihat itu sebenarnya bagian dari pendidikan ya, pendidikan yang non formal. Ini nggak ada nilainya ya, tidak ada nilainya, tidak ada IPK-nya, tidak ada ijazah. Tapi dengan pelatihan seperti ini itu kan membekali ya anak-anak muda atau mereka yang dalam kehidupan masyarakat tuh kurang beruntung ya, sehingga mereka menjadi diberdayakan ya, pemberdayaan gitu ya, sebenarnya jadi punya lebih banyak pengetahuan dan kekuatan mental gitu dalam menghadapi tantangan hidup. Jadi itu ya, jadi secara sekilas saya itulah reformasi pendidikannya di Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Jadi poin-poinnya itu saya kira tadi sudah saya sampaikan, jadi saya tidak ulangi lagi ya. Ini hal-hal yang saya kira kurang diperhatikan mungkin oleh kita selama ini. Kita hanya melihat oh Jepang kalah perang kemudian bangkit lagi, kemudian menjadi negara adidaya gitu, raksasa ekonomi dan teknologi itu luar biasa. Padahal sebetulnya di balik itu semua ya ada usaha keras ya dari orang Jepang sendiri. Pertama kita balik lagi ke slide awal gitu. Pertama menyadari bahwa ada yang kurang, ada yang tidak baik pada kita ya, pada bangsa Jepang. Apa yang kurangnya tuh di mana? Dan setelah mengetahui, disitulah menjadi titik awal gitu ya untuk melakukan perbaikan dengan suatu proyeksi gitu perbaikan. Kita maunya menjadi negara seperti apa? Ya, atau kita maunya masyarakat kita menjadi seperti apa? Ya. Itu ya saya kira sekilas ya saya perkenalkan beberapa contoh gitu ya reformasi pendidikan pasca Perang Dunia. Sekian, terima kasih. Saya tunggu kritik dan pertanyaan dari teman-teman semua. Baik, terima kasih Bu Ledi. Saya kembalikan ke Bu Ledi. Baik, terima kasih Bu Susi. Terima kasih sekali atas penjelasannya yang luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan hadirin semuanya mendapatkan banyak masukan ya. Sambil menunggu pertanyaan dan tanggapan di kolom chat, mungkin saya sedikit tadi memperhatikan apa yang disampaikan oleh Bu Susi, bahwa Jepang itu melakukan reformasi mulai dari introspeksi. Saya lihat, saya dengar tadi Ibu. Kemudian mereka melakukan observasi, membuat laporan-laporan, kemudian melakukan tindak-tindakan berupa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik dari kebijakan undang-undang ya, Susi. Dan ini mereka mengerjakannya dalam waktu yang singkat, saya lihat. Nah, bagaimana tanggapan masyarakat Jepang itu sendiri, Bu, ketika ada yang berubah begitu kan setelah pasca perang dengan kebijakan-kebijakan yang baru itu? Ya, sebetulnya Jepang itu tahun 1945 itu kalah perang ya. Kita kalah perang pasti banyak yang kesel kan ya, kesel, marah, frustrasi dan sebagainya, dan pasti mau berubah.
dia nggak mau dong, nggak tetap susah kan ya. Jadi Iya. ketika Jepang kalah perang itu kan pertama banyak kota-kotanya dibom ya, bukan hanya Hiroshima dan Nagasaki, banyak kota-kota lain juga dibom. Kemudian banyak orang Jepang laki-laki gitu ya, usia produktif itu dikerahkan ke medan perang dan tidak kembali ya, meninggal ya. Jadi banyak keluarga yang perempuan-perempuannya jadi janda, anak-anak jadi anak yatim gitu ya. Jadi semua orang tuh frustrasi dan ingin berubah. Makanya ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan perubahan gitu, reformasi, ini disambut ya oleh masyarakat ya. Jadi memang maunya, namanya manusia semuanya kan inginnya tuh hidupnya lebih baik gitu, hidup yang nyaman ya, tidak mau hidup susah kan ya. Jadi itu ya. Kemudian sebetulnya perang itu sendiri pun di Jepang sebelum perang banyak orang Jepang, maksudnya para akademisi itu mereka tahu ya nggak bakal menang. Kalau perang dengan Amerika pasti kalah. Tapi ternyata suara mereka dibungkam gitu ya. Terus setelah kalah pasti perasaannya apa kata saya gitu kan ya. Tuh kan bener kan kata saya gitu kan ya. Jadi setelah Perang Dunia Kedua itu perang berakhir lumayan ya. Jadi reformasinya itu berjalan dengan lancar karena memang direstui juga ya oleh banyak orang. Ya. Ya, baik. Ya. Terima kasih Sensei. Sepertinya sudah ada juga pertanyaan di kolom chat kita ya. Saya bacakan saja. Ini Bu dari Lady, kita ajak Pak Christoph dulu. Oh ya, Pak Christoph ya. Terima kasih Bu Apit sudah mengingatkan. Pak Christoph hadir Ya, Pak. hadir. Maaf tadi saya lupa juga. Silahkan Pak Christoph. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin ini ada pertanyaan ini Bu Lady nih. Iya, betul. Mau dari Alit Putri ini, mohon izin saya bertanya Sensei untuk reformasi, perbaikan buku dan bahan ajar, pemerintah Jepang buat konsep bahan ajar baru yang seperti bagaimana Sensei? Oh ya, jadi saya katakan di sini tulis pemerintahan Jepang ya, tapi dari tahun 1945 sampai 52 sebetulnya yang menjadi pemimpin tertinggi di Jepang itu ya secara de facto itu adalah Amerika. Ya, dan prinsip Amerika itu adalah membangun Jepang baru yang demokratis dan cinta damai. Jadi jangan militeristik lagi ya. Makanya buku-buku ajar itu bagian-bagian yang menjunjung tinggi semangat berani mati gitu ya. Itu dihapuskan, digantikan dengan ini mengajarkan cinta damai, demokrasi, kemudian ilmu pengetahuan, pemikiran pola berpikir ilmiah, usaha untuk mencari kebenaran gitu ya. Kira-kira keyword gitu ya, kata-kata kunci seperti itu yang menjadi semangat atau roh gitu ya dari pembaharuan buku ajar gitu ya, kyokasho gitu ya di Jepang di periode ini. Berarti itu bisa disimpulkan berarti Bu Susi berarti konsep bukunya itu berarti kebanyakannya banyak dipengaruhi oleh dari Amerika ya Bu Susi ya? Ya. Oke. Mungkin ada lagi nih pertanyaan Bu Lady? Apakah ada lagi nih pertanyaannya? Kita bisa lihat dulu di chatnya. Ya, sepertinya satu lagi itu ada dari Pak Mahardika ya. Mengenai di internet tertulis itu yang Kaisar Hirohito pertama kali tanyakan saat pengumuman Jepang adalah berapa jumlah guru yang tersisa. Apakah ini benar Sensei atau hanya kabar burung? Pertama saya tidak pernah mendengar cerita ini, episode ini. Dalam penelitian sejarah gitu ya, sejarah pasca perang gitu ya di Jepang pun tidak ada satupun peneliti Jepang yang menyinggung episode ini. Ya, ya, ya Pak Mahardika, begitu ya Pak Mahardika. Mungkin dikaitkan juga tadi dengan seperti kata Sensei tadi ada guru-guru yang berkegiatan begitu, bagaimana merubah bahan ajarnya begitu. Bisa disangkutkan oleh media gitu, bahasa media seperti itu. Baik, selanjutnya kita rupanya banyak sekali pertanyaan ini bermunculan Pak Christoph. Selanjutnya ini. Benar. Ini ada dari Yesi Winners. Izin bertanya, tadi dikatakan Jepang mulai menekankan pemikiran logis setelah kalah perang. Kira-kira seperti apa pendidikan Jepang sebelum perang yang militeristik dan ultranasionalis? Ditekankan juga aspek mistis dan folklorisi dalam ranah pendidikan. Apakah seperti Korea Utara? Dari Yesi KWJ UI. Ya, itu mahasiswa KWJ.
Iya, jadi setelah restorasi Meiji ya, jadi tahun 1868 ya. Sebelum restorasi Meiji sebetulnya rakyat Jepang pada umumnya juga nggak tahu kaisar itu siapa ya, nggak ada yang tahu. Jadi pasca restorasi Meiji karena pemerintahan baru itu backingnya gitu istilahnya ya, legitimasinya bahwa mereka itu adalah diberi mandat oleh kaisar ya, maka kaisar itu dibuat cerita mistis bahwa kaisar itu adalah dewa. Tapi sebetulnya ketika di zaman Meiji ya, Meiji jadi tahun 1860-an, 70-an, 80-an ya. Orang Jepang pada umumnya juga nggak tahu kaisar itu siapa ya. Baru kemudian kaisar itu diangkat menjadi dewa itu sebetulnya di tahun 1890-an ya, itu dengan dikeluarkannya undang-undang. Ya pokoknya ada undang-undang gitulah ya yang menekankan bahwa kaisar itu adalah dewa. Kemudian pemikiran bahwa kaisar Jepang adalah dewa itu disosialisasikan lewat sekolah, lewat pendidikan dasar gitu ya, sekolah dasar. Jadi sejak itu, tapi awalnya ya mungkin ada yang percaya, ada yang tidak gitu ya. Tapi kemudian ketika di zaman perang ya, zaman perang tahun 1930-an, perang itu sebenarnya banyak orang juga ogah gitu, yang nggak mau, siapa juga mau anaknya itu ke medan perang terus mati gitu kan ya. Nah di tahun 1930-an ketika zaman perang itu kemudian dibuat cerita bahwa Jepang adalah negara dewa gitu ya, dengan pemimpin tertingginya kaisar. Jadi itu kan buat kaisar itu adalah dewa bla 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 ya. Dan jadi kalau misalnya dikirim ke medan perang dan mati, itu mati demi kaisar, itu sesuatu yang membanggakan ya. Itu yang ditekankan ketika zaman perang. Nah kemudian Jepang kan kalah perang, karena kalah perang berarti salah ya. Jadi dari situ setelah tahun 45 gitu ya, buku pelajaran sekolah diubah ya dengan menekankan bahwa itu tidak benar. Jadi pendidikan bahwa kaisar adalah dewa itu tidak benar. Kemudian satu lagi yang mungkin teman-teman ada yang tahu ya, di 1 Januari tahun 1946 itu berarti berapa ya, tiga setengah bulan ya setelah Jepang kalah perang. Kaisar waktu itu namanya Hirohito ya. Kaisar Hirohito itu keliling ya, keliling negeri ya, melakukan namanya deklarasi manusia. Bahasa Jepangnya ningen sengen gitu ya. Sengen itu deklarasi, mengumumkan ya, mengumumkan bahwa saya adalah manusia. Ya, itu ya. Jadi sebetulnya setelah Jepang kalah perang tuh banyak sekali hal-hal yang mendadak gitu ya, berubah 180 derajat. Kesian juga sih banyak orang Jepang nggak bisa terima gitu ya. Dia merasa kok kayaknya kata orang Jawa tuh zaman edan gitu ya. Itu zaman edan ya. Jadi apa yang dianggap benar sebelumnya itu mendadak jadi salah. Apa yang dianggap salah sebelumnya mendadak jadi benar ya. Itulah Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Ya, sekarang saya kira di Jepang juga orang Jepang nggak ada yang percaya bahwa kaisar itu keturunan dewa ya. Tapi nggak tahu kenapa orang Indonesia kok ada yang percaya. Baik Bu Susi, terima kasih jawabannya, ini sangat menarik sekali. Selanjutnya kita masih ada pertanyaan ini Bu Susi dari Pak Idrus Sensei Nan. Mohon pencerahan Sensei terkait kita sering mendengar istilah global 30 dalam dunia pendidikan Jepang yang katanya merupakan program pemerintah Jepang agar jumlah mahasiswa asing di Jepang mencapai 300.000 orang. Tapi kenyataannya saat ini pemerintah Jepang menutup bordernya untuk mahasiswa asing ini, bertolak belakang dengan kampanye pemerintah Jepang. Apakah penutupan border oleh Jepang ini benar-benar alasan COVID atau jilid 2, Sensei, menutup diri dari dunia luar seperti yang dilakukan pada restorasi Meiji? Atau ada unsur politis? Jadi benar ya, sekarang pun saya lihat di internet ada akademisi Jepang yang menjuluki kondisi sekarang itu Shin Sakoku ya, Sakoku jilid kedua. Jadi kok kayaknya Jepang tuh balik lagi ke zaman ini ya, zaman sebelum restorasi Meiji ya. Ini banyak yang kesel ya, karena begini ya, pemerintah Jepang tuh kalau kita perhatikan, kita bandingkan ya Jepang dengan Indonesia, kita tuh lebih cepat ini ya tanggap ya. Jadi misalnya waktu itu misalnya PPKM atau vaksinasi kita tuh jauh lebih cepat ya, dan lebih awal dan lebih cepat ya. Bahasa Jepang dua-duanya hayai gitu ya, hayai ya. Lebih awal dan lebih cepat ya. Karena pemerintah push kan, mendorong supaya masyarakat tuh proaktif vaksinasi dan gratis gitu kan ya. Jepang kan tidak ada semacam himbauan atau tidak ada pemaksaan, tidak ada himbauan. Kemudian Olimpiade ya.
konyolnya itu Olimpiade itu tetap diselenggarakan. Itu kan banyak orang kan datang, orang asing kan berdatangan ya. Dan setelah itu, dan kemudian kami pernah membuat acara bincang santai ya, kemudian mengundang teman kita yang orang Indonesia yang sedang berada di Osaka gitu, di Jepang gitu untuk bercerita. Katanya sih ya, menurut ini orang Indonesia ya, sebetulnya ketaatan dalam prokes ya. Jadi seperti jangan berkerumun, harus pakai masker, cuci tangan ya. Di Indonesia tuh jauh lebih ini ya, ketat ya, dipatuhi gitu. Jadi orang Indonesia jauh lebih ini patuh gitu menjalankan prokes dibandingkan dengan orang Jepang. Jadi orang Jepang itu banyak yang cuek gitu ya, himbauan begitu kan, tapi kan bukan pemaksaan kan, pemerintah tidak berhak memaksa. Jadi sebenarnya banyak yang ya jauh lebih ugal-ugalan gitu ya. Jadi akibatnya adalah sampai sekarang masih kondisinya masih kurang baik ya. Dan tidak begitu jelas pemerintah yang sekarang nih ya, pemerintah Kishida ini sebetulnya arahnya kemana. Tapi intinya penutupan border gitu. Namanya Japan Travel Ban gitu ya, sehingga orang asing jadi susah masuk ke Jepang. Apakah ada kekuatan atau tangan di baliknya itu ya yang memanfaatkan masalah COVID ini, Omikron ya sekarang ya, untuk membatasi masuknya orang asing ke Jepang? Ada atau tidak saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas banyak yang membandingkannya dengan Sakoku. Wah, ini mah Sakoku jilid baru ini ya. Ya. Baik, terima kasih Susi Sensei. Christoph Sensei, apakah kita masih punya pertanyaan lagi? Banyak nih Bu Lady ini. Iya, sepertinya tambah semangat ini. Iya, benar sekali. Oke, ini dari Dewa Madeoka Bali. Maaf, melihat sistem pendidikan Indonesia, apa yang bisa kita adopsi, Sensei? Kalau secara pribadi gitu ya, saya kira pendidikan luar sekolah itu sangat penting gitu ya. Pendidikan luar sekolah itu sebetulnya bisa dilakukan oleh siapapun ya. Sebenarnya jujur aja ya, ini boleh sombong dikit ya. Apa yang kita lakukan sekarang ya, dengan webinar, dengan bincang santai dan sebagainya, ini sebenarnya bagian dari pendidikan luar sekolah. Jadi kita sharing informasi, nggak perlu sesuatu yang heboh gitu. Kita sharing informasi gitu, berbagi informasi, pengetahuan ya. Mungkin simple saja itu pengetahuannya itu sebetulnya sangat simple ya, tapi mungkin tidak signifikan. Tapi pengetahuan itu yang tidak signifikan kalau dimiliki oleh banyak orang, ya itu hasilnya akan berbeda bagi masyarakat gitu ya. Jadi misalnya kalau dalam satu masyarakat itu misalnya pengetahuan akses ke informasinya kurang, pengetahuan kurang, akhirnya masyarakat tuh gampang dihasut misalnya ya. Begitu ada yang menyebarkan hoax pada percaya gitu kan, heboh, kemudian fatal akibatnya ya. Tapi kalau misalnya ada yang secara berkala mensosialisasikan pengetahuan informasi yang kelihatannya tidak signifikan, sepele gitu ya. Tapi dilakukan terus-menerus itu kan sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit ya, pengetahuan menjadi lebih banyak dan dimiliki oleh banyak orang, maka masyarakat itu akan lebih tangguh saya kira ya. Jadi ketika ada yang menyebarluaskan hoax gitu ya, permusuhan, bias misalnya ya, prejudis misalnya ya, itu masyarakat tuh lebih tangguh karena mereka sudah bisain berpikir ya. Berpikirnya juga karena mereka punya semacam bahan-bahan renungan gitu ya, misalnya membandingkan dengan negara lain ya atau pengalaman di masa lalu. Ya, jadi saya kira itu ya pendidikan luar sekolah itu bukan hanya tugas pemerintah ya Kemendikbud ya, tapi seluruh saya kira elemen masyarakat kalau mau gitu mereka bisa lakukan. Ya, di Jepang itu ya, jadi misalnya di Kominkan gitu, jadi balai kota, balai desa atau di kampus gitu tuh sering sekali ada yang namanya Benkyokai. Benkyokai itu gratis, siapapun boleh datang. Terus yang memberikan pematerinya itu ya para ahli gitulah ya. Mereka juga nggak cari duit sih ya. Para ahli itu mereka ingin berbagi informasi, pengetahuan. Jadi mahasiswa datang ke kampus seperti saya dulu kuliah di Jepang itu, ke kampus itu bukan hanya datang ke kuliah. Kalau kuliah itu kan kita isi IRS, nanti ikut ujian, nanti dapat nilai gitu, apakah A, B, C, D, kemudian ada IPK gitu kan. Selain itu banyak sekali namanya Benkyokai gitu ya. Siapapun kalau mau datang silakan. Ya, dosennya itu ya memberikan informasi gitu ya, pengetahuan secara ya modelnya seperti bincang santai gitu ya, itu oke. Jadi ya sama-sama happy juga sih ya. Dan saya kira itu sangat-sangat penting. Dan saya kira akan sangat bagus ya kalau kita bisa terapkan di Indonesia. Dan sekarang ini karena COVID ya dan sudah hampir 2 tahun ya kita sudah mulai terbiasa dengan namanya Zoom ya. Zoom ini kan sebetulnya
biayanya sangat rendah ya. Jadi kalau misalnya kita bisa sharing gitu ya melalui platform Zoom ini ya, kita kan bisa informasi itu bisa menjangkau orang dalam lingkup yang jauh lebih luas. Jadi misalnya seperti kita sekarang ini, saya ada di Jabodetabek di Tangerang ya. Pak Christoph ada di Sumatera, Bu Lady ada di Sumatera, Bu Alit ada di Bali ya, Bu Rizka ada di Bekasi. Kemudian teman-teman yang lain ada yang di Pulau Jawa, di Sumatera sampai ke Indonesia bahkan Timur Papua ya. juga ya, Bu, ya. Bahkan Papua juga. Wah, Saya ya. kira ini kan sesuatu yang sangat baik. Jadi pendidikan itu, jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang Jepang, termasuk pemerintah, itu bukan sesuatu yang menghebohkan. Nggak perlu sesuatu yang menghebohkan, ya sederhana saja. Tapi hal-hal yang sederhana itu kita lakukan dengan tekun dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Itu nanti hasilnya akan kelihatan. Ya, itu ya saya kira kalau saya secara pribadi saya melihat pendidikan luar sekolah gitu di Shakai Kyoiku ya dalam bahasa Jepang itu sangat-sangat bisa kita tiru dan nggak perlu heboh, jadi nggak perlu modal besar. Ya. Oke, penjelasan yang sangat menarik. Menarik. Sekali, ya. Ya. Selanjutnya siapa lagi Pak Christoph? Kita ada pertanyaan lagi nih Bu Lady ini dari Imade Nirwana Gandhi dari Semansa Mataram. Izin bertanya, jika sebelum Perang Dunia Kedua Jepang merupakan negara anti sains dan perang dengan modal berani mati, bagaimana Jepang memiliki alat perang dan teknologi yang bagi orang Indonesia zaman itu sudah sangat maju? Jadi gini, yang teknologi itu ya, ilmu pengetahuan itu dimiliki oleh segelintir orang. Jadi Jepang itu dari tahun setelah restorasi 1880-an tuh sudah mulai mendirikan universitas. Nah, mendirikan universitas yang ngajar siapa ya? Dulu mungkin Anda bisa cari YouTube ya, beberapa bulan yang lalu kami pernah mengadakan acara, saya pernah membahas tentang kontribusi guru asing itu ya, guru dan guru dan ahli tenaga ahli asing ya bagi kemajuan Jepang. Jadi setelah restorasi Meiji, pemerintahan Jepang itu mendatangkan banyak sekali guru-guru dari Amerika, dari Eropa ya, terutama Amerika, Inggris, Jerman dan Prancis ya, untuk mengajar di perguruan tinggi bahkan sampai ke sekolah, kalau sekarang istilahnya SMA gitulah, sekolah menengah atas gitu ya, mengajarkan sains ya. Tapi itu kan cuma bisa diakses oleh segelintir manusia saja. Ya, sebagian besar rakyat Jepang itu hanya sampai ke level wajib belajar itu lulusan SD. Nah, di SD-nya itu mereka juga diajarkan pengetahuan. Kuncinya adalah ketika zaman perang. Zaman perang itu tahun 1930-an ya. Dan zaman perang itu seperti yang tadi saya sudah bahas ya. Perang itu kalau misalnya orang menggunakan hitung-hitungan ya secara ilmiah gitu ya, itu udah pasti kalah. Ya. Supaya pemerintah bisa memaksakan bahwa meskipun hitung-hitungan di atas kertas pasti kalah, tapi kita tetap kalau kita perang kita menang, maka perlulah semacam argumen-argumen gitu, jargon-jargon yang anti sains. Ya seperti negara dewa lah, berani mati lah dan sebagainya ya. Jadi yang dididik ya secara anti sains itu mayoritas ya masyarakatnya yang termasuk mereka yang para petani miskin tinggal di desa, kemudian warga urban poor gitu, urban miskin itu ya, yang pendidikannya rendah. Nah mereka itu yang diajarkan ya supaya ya berani mati gitu ya, begitu. Nah mungkin ya kuncinya adalah mereka ini mayoritas. Jadi kalau sebagian besar anggota masyarakat, terutama anak-anak muda itu dicekoki dengan pemikiran anti sains, itu akibatnya akan fatal. Ya, jadi pasca Perang Dunia Kedua yang dibenahi adalah pendidikan dasar, terutama dasar ya, dasar kemudian menengah juga ya. Jadi SD, SMP gitu ya, menanamkan pemahaman pemikiran sains. Semua harus berdasarkan bukti, kemudian semua argumen harus berdasarkan bukti, kemudian harus berdasarkan data. Jadi kalau tidak ada data, jangan asal berasumsi gitu ya. Itu. Ya. Terima kasih Bu Susi. Bu Susi. Ya. Selanjutnya setelah ada satu pertanyaan ini Bu Susi dari IGD Oinada Sensei dari Bali. Bagaimana proses pembentukan soft skill masyarakat Jepang yang sering dipuji-puji tersebut? Apakah ada meniru bangsa lain, Cina atau Amerika atau Inggris, ataukah murni rekayasa penguasa Jepang itu sendiri? Karena sebagaimana diketahui Jepang sebelum restorasi banyak belajar dari Cina dan setelah restorasi banyak belajar dari dunia Barat.
Bagaimana tanggapannya? Ya, ya, baik, terima kasih. Kalau dari hasil bacaan saya ya, nanti belum sempat saya rangkum, nanti kan saya rangkum ya. Jadi orang Jepang itu ketika 100 tahun yang lalu ya, soalnya jadi zaman Taisho, jadi 1910-an, 20-an gitu. Orang Jepang itu banyak sekali pergi ke Amerika ya, terutama ke Amerika, ada juga yang ke Inggris ya, belajar ya tentang ini, tentang apa namanya, department store ya. Department store itu kalau di Indonesia dulu namanya toserba, sekarang namanya mall gitu ya. Lo di mall itu kan sebetulnya tempat wisata belanja kan. Orang datang ke mall bukan untuk belanja, tapi untuk wisata belanja. Ya, jadi mereka harus dibuat nyaman ya, lingkungannya harus nyaman, terus kemudian dilayani dengan sangat sopan ya. Jadi intinya gini, orang Jepang itu belajar dari soft skill-nya gitu ya, dari Amerika terutama ya, dari Inggris juga. Dan kemudian mereka kembangkan. Ya, nah soft skill-nya soft skill-nya itu jadi semacam layanan gitu ya, service gitu kan ya. Itu mulai dari tahun 100 tahun yang lalu, kemudian pasca Perang Dunia Kedua, terutama mungkin yang ada di benak Anda itu mungkin omotenashi ya, itu sekarang kan jadi satu keyword gitu, kata kunci ya. Omotenashi itu sebetulnya baru dipopulerkan itu setelah tahun 2000-an ya. Kenapa di tahun 2000-an? Karena tahun 2000-an ini Jepang mendapatkan tantangan ya, pesaingannya yang tangguh ya dari Korea pertama, kemudian dari Cina. Nah, gimana caranya diferensiasi membedakan bahwa produk Jepang, layanan Jepang itu beda dengan Cina dengan Korea. Maka diciptakan suatu konsep yang namanya omotenashi ya, kemudian itu disosialisasikan. Kalau nggak salah Bu Lady di Unan ya. Kita pernah bahas tentang omotenashi ya. Ya, betul. Ya, omotenashi. Ya. Nanti mungkin videonya ada ya di YouTube ya. Nanti silakan nonton ya. Jadi gimana caranya pemerintah Jepang merekayasa kemudian mensosialisasikan omotenashi. Orang Jepang sendiri aja banyak nggak tahu loh omotenashi itu apa ya. Tapi orang Indonesia banyak sok tahu gitu. Merasa diri saya tahu itu omotenashi itu Jepang ya. Iya. Baik, Sensei, terima kasih. Christoph, Sensei, sepertinya kita tadi ada melewatkan satu pertanyaan ini. Benar sekali. Yang mana ya tadi ya? Dari Pak Pratama Putra Pribadi. Iya. Saya bacakan esensinya. Nama saya Tama dari Mataram. Yang ingin saya tanyakan, mengapa pendidikan di Jepang tidak mengajarkan atau memberitahukan generasi yang sekarang kalau Jepang pernah menjajah berbagai negara, khususnya Indonesia. Terima kasih. Iya. Itu karena Kementerian Pendidikannya dikuasai oleh orang-orang tertentu. Ya. Jadi gini ya, waktu Perang Dunia Kedua ya, jadi setelah Jepang kan membom Pearl Harbor, kemudian pasukannya dikirimkan ke Asia Tenggara termasuk ke Indonesia ya. Nah itu para pasukan jumlahnya banyak ya, serdadunya itu nggak mungkin dikumpulkan kemudian di briefing, ayo sekarang kita mau pergi menjajah Indonesia, ya nggak mungkin lah, nggak ada yang mau gitu kan ya. Jadi itu harus dibikin lebih lebih keren gitulah ya. Kita akan ke Indonesia untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ya. Jadi ceritanya seperti itu, membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda, membebaskan bangsa Malaya gitu, Malaysia dari penjajahan Inggris, membebaskan bangsa Filipina dari penjajahan Amerika. Ya, membebaskan bangsa Vietnam dari penjajahan Prancis gitu ya. Kalau kayak gitu kan berarti sedikit banyak serdadunya kan merasa bangga ya. Oh, kita ini orang baik gitu kan. Ya masa mau jadi orang jahat gitu ya. Dan banyak di antara mereka tuh percaya. Dan ada yang itu percaya kemudian dikirim kemudian ya meninggal gitu ya. Mungkin gugur ya dalam pertempuran gitu ya. Ya di Jawa juga ada sih ya, di Indonesia juga ada yang gugur gitu. Nah, kalau sudah meninggal yang dipulangkan tuh kan abunya kan, dia kan dikremasi kemudian dipulangkan ya. Ya gimana cerita ke keluarganya bahwa ini anak putra Anda ini meninggal ya. Dia tuh dulunya dia tuh pergi ke Indonesia untuk menjajah Indonesia, dia tuh jahat ya. Ya nggak bisa lah ya. Bisa marah. Nah, serdadu Jepang yang meninggal gitu, yang gugur gitu di medan perang itu diperkirakan ya. Diperkirakan ada 3 juta orang ya. 1 juta diantaranya artinya sepertiga itu meninggal karena kelaparan. Ya, tetap pahlawan sih, tapi pahlawan yang meninggal karena kelaparan ya. Itu sebetulnya mengenaskan ya. Dan keluarga mereka ya pasti sedih. Ya kita bayangkan kita sendiri aja kalau misalnya ada anggota keluarga kita yang dikerahkan ke medan perang, kita sebenarnya nggak mau tapi terpaksa gitu ya. Udah anggota keluarga kita dikerahkan ke medan perang dan meninggal, baliknya tuh udah jadi ambu gitu ya. Pasti kan sedih ya.
Nah, ini mereka-mereka ini jadi anggota keluarga yang ditinggalkan. Ini mereka membentuk suatu asosiasi. Ini sampai sekarang masih ada ya asosiasi gitu ya. Ini asosiasi ini kira-kira jadi semacam pengawas gitu ya. Jadi kalau misalnya ada buku pelajaran yang menuliskan bahwa Jepang itu sebetulnya menjajah, misalnya menjajah Indonesia, menjajah negara Asia Tenggara, oh mereka protes, nggak bisa karena kan anggota keluarganya udah mati konyol gitu ya, udah gitu dicap jahat lagi ya. Itu ya saya kira alasan utamanya. Ya. Oke, terima kasih Bu Susi Terima ya, kasih, Bu Susi. gimana dari sudut pandangnya masing-masing ya, Bu Susi ya. Ya. Jepangnya mereka dianggap pahlawan begitu kan? Oke, baik. Selanjutnya ini masih ada satu pertanyaan lagi, waktu kita hampir habis, tapi boleh ya Bu, satu pertanyaan lagi dari Bu Endah. Iya. Izin bertanya, katanya, dalam pendidikan setelah perang juga dimasukkan pula pendidikan agama. Boleh yang dimaksud pendidikan agama ini bagaimana, Sensei? Kemudian setahu saya Departemen Pendidikan termasuk Departemen Shinto, Departemen Dalam Negeri, tentu saja Departemen Peperangan termasuk lembaga-lembaga yang dibersihkan. Ya, terima kasih Bu Enda. Jadi itu dalam itu ya Shin Nihon Kensetsu no apa ya Kyoiku Hoshin gitu ya, kebijakan pendidikan pembangunan Jepang, salah satunya itu mengenai pendidikan agama, tapi tidak dijabarkan secara panjang lebar ya. Ketika sebelum tahun 45 itu kan anak-anak SD gitu dicekoki pemikiran bahwa Jepang adalah negara dewa, kemudian pemimpin tertinggi dari negara dewa, dan agama Jepang adalah Shinto, dan pemimpin agama Shinto adalah kaisar. Jadi kaisar itu keturunan dewa gitu ya. Dan sebelum Perang Dunia Kedua, semua agama, jadi Shinto itu oke lah, itu udah pasti menjadi ujung tombak gitu dari militer Jepang ya. Agama Buddha dan agama Kristen, ormas gitu, organisasi ya Buddha dan Kristen itu semuanya dikerahkan ya untuk entah dipaksakan atau terpaksa atau setengah sukarela gitu ya mendukung militer. Jadi sebenarnya agama, kondisi pendidikan agama sebelum Perang Dunia 1945 itu seperti itu. Nah, ini yang coba ingin diubah gitu ya oleh pemerintah Jepang setelah tahun 45 ya, dengan bekerja sama dengan Amerika ya, untuk mengembalikan pendidikan agama ke pendidikan yang agama yang dalam arti ini mengajarkan tentang ajaran agama tersebut dan bukan agama yang dipolitisir. Ya. Agama di Jepang itu awalnya ya, urusan agama itu awalnya tuh ditangani oleh Kementerian Dalam Negeri, kemudian di tahun 1913 ya kalau nggak salah 1913 gitu ya, itu dialihkan ya Kementerian Pendidikan. Jadi di Jepang urusan agama itu adalah urusan Kementerian Pendidikan. Pendidikan agama itu tujuannya adalah mendidik anak-anak supaya apa ya namanya ya, patuh gitu pada perintah negara. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Susi. Saya pikir ya Pak Kristot ya, karena waktu jualah yang membatasi kita begitu, karena setelah ini masih ada lanjutan acaranya. Jadi saya sedikit mengambil kesimpulan ya Bu Susi dari yang dijelaskan oleh Bu Susi tadi. Memang buat kita semua, kita belajar dari Jepang, bagaimana frustasi itu berubah menjadi sesuatu yang luar biasa gitu. Dengan melakukan introspeksi, dengan melakukan observasi, dan juga berubah walaupun sedikit begitu, berubahnya lama-lama akan menjadi lebih baik begitu. Mungkin ada kuncinya adalah kata Susi Sensei tadi, perbaikan terus-menerus begitu. Nah, mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana Christoph Sensei? Ya, sama Sensei, itu saja mungkin kita kembalikan ke moderator berikutnya. Ya, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Susi Sensei yang telah memberikan masukan tambahan pengetahuan yang sangat luar biasa kepada kita semua. Dan kita juga ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaannya ya Sensei. Iya, luar biasa. Baik, dikembalikan kepada pembawa acara, Rizka Sensei, Alit Sensei. Baik, terima kasih kepada Ibu Ledi yang sudah menjadi moderator pada acara hari ini, dan terima kasih kepada Ibu Susi atas pemaparan materi yang menarik terkait tema hari ini, yaitu Reformasi Pendidikan Jepang Pasca Perang Dunia Kedua. Sahabat Maru-Maru Nihon,
sebelum kami beranjak ke acara berikutnya, perkenankanlah kami mengingatkan kembali terkait presensi kehadiran. Link presensi kehadiran sudah di-share di kolom chat. Dan perlu diketahui terkait door prize, seluruh presensi yang sudah diisi akan kami undi untuk mendapatkan door prize. Dari presensi tersebut juga untuk mendapatkan e-sertifikat bagi yang memerlukan, yaitu paling lambat H+4 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022. Rizka Sang, Ya, mau dapat hadiah nggak? wah mau banget. Bagaimana caranya nih Alit Sang? Pasti teman-teman juga mau ya, sahabat Maru-Maru Nihong. Iya, pasti mau ya. Kalau mau, sekarang kita ada kuis berhadiah dan door prize loh, yang akan dipandu oleh Pak Alex dan Ibu Wine. Silahkan kepada Pak Alex dan Bu Wine. Oke, terima kasih Bu Alit, Bu Rizka. Oke, sahabat Maru-Maru Nihong, konnichiwa. Konnichiwa. Oke, Rizka Sensei, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Terdengar dengan baik. Oke. Sahabat Maru-Maru Nihong, konnichiwa. Saya Alex, Ketua MGMP Bahasa Jepang Provinsi Sulawesi Utara, akan ditemani oleh saya Wina dari MGMP Provinsi NTB. Oke, Bu Win, dalam SSJ 5 kami akan pandu quiz dan door prize ya Bu Win ya. Ya, untuk door prize nanti kita harapkan Pak Putri yang menemani Pak Alex. Oke, siap Bu Win. Baik, kita masuk dalam sesi quiz ya. Dalam sesi ini ada 2 pertanyaan yang akan kami berikan, dan setiap pertanyaan yang dijawab dengan cepat dan benar, Room akan mendapatkan hadiah berupa buku yang dipersembahkan oleh Gakushido dan Kesen. Jadi kami harap sahabat Maru-Maru Nihong sudah siap di HP atau laptop ya. Iya. Oke, siap. Kita langsung saja ke soal yang pertama, Bu Win. Ya, soal yang pertama apa Pak Alex? Silakan Pak Alex. Sekali lagi untuk peserta untuk bisa siap-siap di HP dan laptopnya. Oke. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Oke. Siapa nama Perdana Menteri Jepang di tahun 1945 yang memerintahkan untuk membentuk tim investigasi untuk mencari tahu mengapa Jepang kalah perang? Jadi sekali lagi, siapa nama Perdana Menteri Jepang di tahun 1945 yang memerintahkan untuk membentuk tim investigasi untuk mencari tahu mengapa Jepang kalah perang? Oke, silakan jawab di chat room ya. Oke, silakan teman-teman panitia tim Maru-Maru untuk bisa lihat kira-kira sudah terdapat jawaban yang benar. Siapakah yang benar? Jawabannya apa, Pak? Oke. Kita lihat jawaban yang benar. Kita lihat dulu ya. Shidehara Kijuro. Shidehara Kijuro. Ada yang paling tepat dan paling duluan dan tepat ini adalah ada dengan nama Ima Hikmawati ya. Coba kita lihat apakah benar teman-teman. Iya, paling tertinggi, tercepat ya. Ya. Shidehara Kijuro. Shidehara Kijuro. Betul, betul. Yang paling cepat memberikan jawaban adalah Ima Hikmawati Sang. Silakan Ima Hikmawati Sang. Oh, sudah tampil ya. Oke. Oke. Banyak selamat Ima Sensei ya. Hai. Oke, Ima Sensei selamat untuk mendapatkan hadiah yang dipersembahkan oleh Gakushido dan Kesen Bank. Mohon nanti Sensei tolong di grup mencantumkan alamat yang lengkap untuk hadiahnya bisa kami kirim. Oke, terima kasih Ima Sensei, selamat sekali lagi. Oke, Bu Win, kita masuk ke soal yang kedua. Silakan Bu Win. Ya. Untuk soal yang kedua, silakan didengar. Apa nama undang-undang yang mewajibkan
penyelenggaraan pendidikan untuk seluruh masyarakat. Diulang lagi. Apakah nama undang-undang yang mewajibkan penyelenggaraan pendidikan untuk seluruh masyarakat? Silakan jawab via chat. Silakan jawab. Silakan jawab via chat. Siapakah yang paling cepat dan benar untuk jawabannya? Apakah ada yang sudah menjawab? Yang paling cepat adalah Jawabannya apa, Bu? jawabannya Undang-Undang Pendidikan Luar Sekolah. Di sini sudah ada yang ya UU Pendidikan Luar Sekolah. Ya. Atas nama Muhammad Fadil Fahrizi. Muhammad Fadil Fahrizi. Benar ya? Benar sekali, Bu Win. Iya. Mohon bantuan Pak Yuni untuk Tolong on kamera biar bisa saya spotlight. Coba on cam. Oke, Muhammad Sang boleh aktifkan kamera. Muhammad Fadil, mana Muhammad Fadil? On cam, silakan. Halo Muhammad Fadil. Wajahnya boleh terlihat? Wah, dari Universitas Andalas. Oke, sekali lagi banyak selamat untuk Muhammad Sang ya yang akan mendapatkan buku yang dipersembahkan oleh Kesen Bleng dan Gaku Sudo. Gaku Sudo, ya. Selamat ya Fadil. Banyak selamat. Fadil Keng ya dari Universitas Andalas. Baik. Oke. Yang selanjutnya apa nih? Oke, baik Bu Win. Sekarang kita akan masuk dalam sesi door prize. Oke, sesi door prize ya. Ya, benar. Dalam sesi ini kita akan mengundi dengan mesin pengacak presensi yang sudah diisi oleh sahabat Maru-Maru Nihong. Dan akan kita ambil 2 peserta yang beruntung, Bu Win. Jadi kita akan acak. Ya. Oh, 3 ya? 3. Ya. Oh, 3. Ada 3. Untuk 3 peserta, untuk 3 orang ya. Oke, baik. Siapakah yang beruntung? Kita lihat acak. Mohon bersabar. Pak Alex. Oke. Sebelumnya saya mohon izin share screen. Oke, apakah tampilan saya sudah terlihat di sini, Bu Win? Belum muncul? Belum muncul. Oke, Ya, sudah. Oke, sudah. Jadi sahabat-sahabat Maru Nihong, ini adalah nama-nama yang mengisi presensi ya. Di sini sudah tercantum, mohon bersabar kita lihat. Ya. Kita lihat ini ada berapa peserta yang mengisi. Oke, sekali lagi mohon bersabar. Nah, ini ada 143 peserta yang mengisi. Dan ini akan kita ambil untuk diundi. Oke, sekali lagi mohon bersabar. Oke. Kita akan copy dan kita akan paste ke mesin pemilih acak. Ya. Nah, di sini sudah ada nama-namanya, Bu Win. Ya, kita lihat siapakah yang beruntung mendapatkan door prize kali ini. Baik. Di sini kami akan acak selama 10 detik dan kita mulai untuk peserta yang beruntung pertama. Oke, semoga masih ada di room Zoom masih ya, hadir ya, masih ada di sini. Di sini nanti kalau tidak ada nama ada orangnya. Irianti Antono. Ada? Irianti Antono, silakan mohon untuk on cam. On cam, Irianti Sang. Oke. Ada tidak ya? Oh, ada Irianti Sang. Selamat ya. Oke, sekali lagi banyak selamat untuk Irianti Sang yang mendapatkan paket data yang dipersembahkan oleh tim Maru-Maru Nihong, Bu Win.
Oke, sekarang kita Selamat acak. ya. Yang berikut siapa? Ayo kita acak lagi. Oke, kita acak lagi Bu Rin. Siapakah nama yang keluar, yang beruntung namanya keluar? Kita lihat. Hai. Sudah. Peserta yang beruntung kedua adalah Febiola Indah. Febiola Indah Ningrum. Ningrum Sang ya. Febiola Oke, Sang, silakan on cam. untuk Febiola Indah Sang, silakan on cam. Atau masih ada? Mohon bantuan. Tidak ada ya? Ada. Oh, ada. Mana Oke. Febiola? Selamat Febiola ya. Hai, Febiola Sang. Oke, sekali lagi banyak selamat untuk Febiola Sang yang akan mendapatkan paket data yang dipersembahkan oleh tim Maru-Maru Nihong. Tim Maru-Maru Nihong, Bu Win. Ya. Oke, sekarang kita akan acak untuk Yang peserta terakhir nih, beruntung yang ketiga. yang Kita mulai. ketiga, hai. Nah, ayo siapa yang akan keluar namanya yang beruntung? Saya. 2, 3, 4. Oke. Igusti Putu Rena Ascaryani. Igusti Putu Rena Ascaryani. Apakah masih ada Pak Yun? Mohon bantuan. Apakah namanya Rena? Ya, Igusti Putu Rena Ascaryani. Igusti Putu Reja Ascaryani. Di sini ya, hanya ada namanya Rena. Apakah Rena benar ini? Apakah ini nama yang dimaksud? Apakah Rena yang itu? Rena, ya. Apakah nama lengkapnya seperti ini? Oh iya katanya. Ya. Mungkin. Oke. Apakah sudah sah, Bu Win? Sepertinya sih sah ya. Oke, kalau sah berarti sekali lagi selamat untuk Igusti Putu Rena Ascaryani yang akan mendapatkan paket data dari tim Maru-Maru Nihong. Selamat. Oke, jadi ya. sekali lagi untuk para peserta baik yang sesi kuis ya untuk bisa post alamat lengkapnya ya beserta nomor telepon di grup WA. Ya. Kemudian untuk yang mendapatkan door prize, untuk door prize itu kami akan kirim lewat nomor HP yang dikirim pada presensi, Bu. Jadi jangan sampai salah untuk mengirim nomor HP. Iya. Oke. Sekali lagi banyak selamat. Jadi hadiah dipersembahkan oleh Gakushudo, Senbleng, dan tim Maru-Maru Nihong. Terima kasih. Saya Alex. Ya, saya Wina. Oke, kami kembalikan ke Bu Rizka dan Bu Alit. Terima kasih. Terima kasih Bapak Alek dan Ibu Wina atas pemberian kuis dan door prize-nya untuk hari ini. Dan selamat kepada para pemenang. Setelah kegiatan, proses pengiriman akan dilakukan. Mengingatkan kembali perihal e-sertifikat dapat menghubungi nomor WA saya dengan Rizka di nomor WA 0812 125 73443. Bu Rizka, tidak terasa ya kita sudah di penghujung acara. Namun sebelum kita tutup acara ini, kita persilahkan kepada Ibu Susi untuk memberikan closing statement kepada sahabat Maru-Maru Nihong. Silakan Ibu Susi. Ya, baik. Terima kasih Bu Alit. Ya, pertama-tama sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya atas partisipasi ya teman-teman, ya rekan-rekan dosen, para mahasiswa, rekan-rekan guru SMA, para adik-adik SMA yang sudah hadir ya. Mungkin materi untuk hari ini nantinya kalau ada yang berminat silakan minta ke panitia ya, saya sudah share ke panitia ya. Ini hanya poin-poin utama poin penting yang saya sampaikan. Kalau ada yang ingin mengetahui lebih detail, mungkin nanti bisa dilihat di internet, materi datanya semua ada ya, tapi dalam bahasa Inggris. Kemudian poin-poin yang telah saya sampaikan saya tekankan kembali. Mohon maaf ya, saya ulang berkali-kali. Jadi perbaikan gitu ya. Kita lihat dulu misalnya
perbaikan itu dilakukan pasti berangkat dari kesadaran gitu ya, introspeksi kesadaran bahwa ada yang kurang pada kita. Kalau ada yang kurang, saya kira banyak yang kekurangan pada kita. Tidak perlu berkecil hati ya, merasa oh kita memang inferior gitu ya. Mungkin itu hal pertama yang perlu kita atasi gitu. Jangan merasa inferior, jangan merasa kita ini payah gitu ya. Orang Jepang dulu juga sebetulnya mereka banyak masalah, tapi mereka juga berusaha mengatasi. Jadi kita sebagai pembelajar Jepang gitu ya, pelaku studi Jepang gitu istilah hebohnya gitu ya. Kita belajar dari Jepang, dan kalau apa yang kita pelajari dari Jepang itu bisa bermanfaat bagi kita, maka tidak sia-sia kita belajar dari Jepang. Tidak perlu, sekali lagi tidak perlu sesuatu yang heboh gitu ya. Kita mulai dari hal-hal yang kecil-kecil saja, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Itu saja, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Susi yang sudah berkenan menyampaikan closing statement-nya. Dengan berakhirnya closing statement dari Ibu Susi, berakhir pula acara hari ini. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari sahabat Maru-Maru Nihong, dan mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan kami dalam memandu acara hari ini. Semoga pembelajaran dan pengalaman hari ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Sahabat Maru-Maru Nihong, perlu kami sampaikan, bagi sahabat yang memerlukan buku bahasa Jepang atau buku kejepangan, bisa menghubungi Jibos Online Store di nomor WA 0812 9112 5539. Saya ulang sekali lagi, 0812 9112 5539 dengan Ibu Apin. Pulau Irian, burungnya cendrawasih. Cukup sekian dari kami dan terima kasih. Saya Alit Putri dan teman saya Rizka. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Sayonara. Terima kasih semuanya.